Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Saya, Anugrah Isromi, berikut penjelasannya. Sebelum melakukan pembelajaran berbasis diferensiasi, guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik meliputi 3 hal pokok. Pertama, kesiapan belajar peserta didik. Hal ini berkaitan dengan pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan atau daya serap peserta didik dalam menerima materi pembelajaran. Ada peserta didik yang cepat paham dalam menerima materi, namun ada juga yang masih dalam kategori sedang sampai dengan lamban dalam memahami materi. Kedua, profil atau gaya belajar peserta didik yang secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni peserta didik yang bersifat visual, audio, dan kinestetik. Kesiapan belajar dan profil belajar ini akan membantu guru untuk menentukan diferensiasi konten dan proses dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, minat, bakat, atau hobi peserta didik. Dengan mengetahui dan berpihak pada minat, hobi, dan bakat peserta didik dalam proses pembelajaran, guru hendaknya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menuangkan dan atau mempresentasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk, sesuai dengan minat, hobi, dan atau bakatnya. Hal ini disebut dengan diferensiasi produk. Setelah dilakukan diagnostic assessment, peserta didik yang saya ajar memenuhi 3 kriteria profil belajar. Ada yang bersifat visual, audio, dan juga kinestetik. Ketika dilakukan analisis terkait kesiapan belajar, peserta didik saya juga terdiri dari 3 kategori, yakni cepat dalam memahami materi, kategori sedang, dan juga ada beberapa yang masih dalam kategori lambat. Sementara itu, terkait penjaringan minat ataupun hobi peserta didik, masing-masing dari mereka memiliki perbedaan. Model make a match berbasis diferensiasi merupakan salah satu model yang dapat dipilih untuk bisa diterapkan di kelas. Proses pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, yang dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru menanyakan kabar peserta didik, dan tidak lupa mengajak peserta didik untuk mendoakan rekan mereka yang tidak dapat hadir. Sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat materi pokok, saya mengajak peserta didik saya untuk mereview ulang materi sebelumnya. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga manfaat pembelajaran, dengan harapan peserta didik akan lebih mudah fokus dan tahu arah materi serta mengetahui kebermanfaatan materi untuk dipelajari. Pemahaman tentang manfaat materi yang akan dipelajari akan membuat proses pembelajaran jauh lebih bermakna. Kemudian, guru menampilkan 2 buah gambar sebagai persepsi yang berguna menggiring anak menuju topik pokok materi. Tahap selanjutnya, salah seorang peserta didik dipersilakan untuk memaparkan materi. Peserta didik ini disebut dengan tutor sebaya atau peer teaching. Sebelumnya, guru telah mendampingi tutor sebaya ini dalam rangka persiapan untuk menjadi tutor sebaya di kelas. Setelah usai tutor sebaya menyampaikan materi, peserta didik lainnya dipersilakan untuk bertanya jika terdapat materi yang belum dimengerti. Pada proses ini, guru mendampingi dengan cara menegaskan jawaban tutor sebaya atas pertanyaan yang diberikan oleh rekan-rekannya. Langkah berikutnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mempelajari ulang tentang materi yang telah disampaikan dengan cara membaca buku pegangan atau menyimak video pembelajaran di mana link YouTube-nya telah dibagikan oleh guru di WhatsApp group. Tahapan berikutnya, guru mempersilakan peserta didik untuk mengeluarkan balon yang telah mereka bawa. Guru memberikan 1 kertas pembelajaran kepada masing-masing peserta didik, dan peserta didik dilarang untuk membuka lipatan kertas tersebut. Kertas pembelajaran yang disediakan guru merupakan kertas yang berisi 2 jenis kertas, yakni kertas yang berisi pertanyaan dan kertas yang berisi jawaban. Peserta didik tidak mengetahui apakah mereka memperoleh kertas berupa pertanyaan atau jawaban.
Kertas pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik selanjutnya dimasukkan ke dalam balon masing-masing. Kemudian, balon ditiup dan diikat. Kemudian, guru mengajak peserta didik ke lapangan terbuka dan meminta peserta didik untuk membentuk lingkaran. Secara bersamaan, balon-balon yang berisi kertas pembelajaran tersebut mereka lempar ke atas dan dipersilakan untuk masing-masing mereka memecahkan balon-balon itu. Ketika balon-balon tersebut berhasil dipecahkan, dengan sigap, masing-masing peserta didik mengambil satu buah kertas yang mereka temui. Kertas tersebut mereka baca, dan dengan penuh rasa ingin tahu, berpikir kritis, kreatif, masing-masing peserta didik harus menemukan pasangannya, yakni antara kertas pertanyaan dan kertas jawaban. Bagi peserta didik yang telah menemukan pasangannya, perlu memisahkan diri dan membentuk barisan. Ketika semua peserta didik telah menemukan pasangannya, secara bergiliran masing-masing pasangan mempresentasikan hasil temuannya. Dan pasangan lainnya menyimak serta merespon apakah pasangan tersebut telah benar atau matching dengan melihat kartu pembelajaran yang mereka temukan sesuai antara pertanyaan dan juga jawaban. Dalam proses ini, tentunya guru akan mendampingi dan menegaskan hasil jawaban mereka. Apabila waktu masih memungkinkan, kertas pembelajaran tadi dapat dikumpulkan kembali dan diacak ulang, serta lakukan seperti langkah sebelumnya. Hal ini akan membuat peserta didik akan semakin mengerti akan materi yang hendak kita sampaikan. Menuju akhir pembelajaran, guru memberikan penugasan kepada peserta didik, yakni peserta didik diminta untuk membuat laporan terkait dengan materi konsep geografi. Dalam membuat laporan ini, peserta didik diberi kebebasan untuk membuat berbagai bentuk laporan sesuai dengan minat, hobi, ataupun bakat peserta didik. Bentuk laporan yang bisa peserta didik lakukan diantaranya seperti salindia, infografis, mind map, flowchart, presenting, video, bernyanyi, dan berbagai bentuk lainnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Di akhir pembelajaran, guru menegaskan atas materi yang telah peserta didik pelajari dengan diawali meminta beberapa peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang mereka pelajari. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru melakukan refleksi dengan meminta beberapa peserta didik memaparkan perasaannya setelah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga dengan mengucapkan salam.